Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Prodi Geografi Universitas Amkom Yogyakarta. Oke, baik Bapak. Kami saat ini bermaksud untuk mewawancarai Bapak terkait bagaimana Bapak memimpin tim. Hasil wawancara ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Oke, jadi di depan kami di sini ada Bapak Dian Indrata yang berprofesi sebagai supervisor penjualan di PT Sumber Santosa Abadi. Kebetulan Bapak Dian ini memimpin 2 tim penjualan di area Wonosobo dan Magelang. Dalam tim masing-masing terdapat 10 sales penjualan. Oke, terima kasih sebelumnya. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan Mbak dan tim ini, salah satu cara untuk menyimbangkan pencapaian target dan membangun budaya kerja yang sehat adalah dengan menunjukkan hasil pencapaian kerja karyawan atau anggota tim ya, serta mengevaluasi pencapaian baik secara kerja maupun pencapaian tim atau individu, dan memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi. Tak lupa kita juga harus mengapresiasi kinerja mereka baik secara tim atau personal ya, memberi semangat serta habit yang baik kepada mereka. Itu adalah salah satu cara menurut saya agar mereka tetap bisa optimis untuk mencapai targetnya. Itu di perusahaan kami memang ada selalu evaluasi penilaian kerja dari tiap-tiap karyawan ya Mbak ya dan tim. Salah satu caranya kita tuh melihat ketika mereka menghadapi tugas yang kita berikan, secara pencapaian mereka tepat waktu atau tidak, hasilnya baik atau tidak. Nah, di setiap tugas itu kan kita punya daftar rekap pencapaian mereka, ada nilai-nilainya. Dari data tersebut kita bisa tahu mana yang punya potensi secara bagus pekerjaan atau ketepatan dalam bekerja. Nah, itu yang membantu kita untuk menilai mereka, karena di tempat kita memang untuk jenjang karir memang masih sangat terbuka luas ya. Contohnya saat karyawan dapat satu tugas, kita wajib tahu prosesnya, bukan hanya hasilnya ya, tapi proses mereka menyelesaikan tugasnya itu seperti apa. Dan selama proses itu kita lihat perkembangannya, ke arahnya tuh hasilnya baik atau enggak. Jadi ketika tim atau salah satu personal tim itu sedikit agak belok ke arah yang kurang bagus, kita sudah bisa membetulkannya, sehingga untuk mengejar apa yang kita targetkan itu tidak terlalu berat. Seperti itu Mbak. Dalam dunia penjualan, kinerja sales atau anggota tim itu memang kadang masih naik turun, dan itu mungkin terjadinya sering. Salah satu caranya saya sebagai pemimpin mereka ya melakukan pendekatan secara pribadi, apa yang mereka sedang hadapi. Mungkin ada masalah keluarga atau masalah kendala di lapangan ya, kita wajib tahu. Misalnya ada masalah keluarga ya, mungkin kita nggak bisa banyak membantu ya, tapi dengan pendekatan kita itu kita bisa memberi mereka semangat, memberi mereka kepercayaan, sehingga tuh mereka merasa diperlakukan sebagai karyawan yang memang bagian dari tim kerja kita untuk mencapai sebuah pencapaian yang kita inginkan ya, sehingga mereka tidak merasa sendiri. Nah, otomatis ketika mereka sedikit ada kendala ya, setidaknya kita sedikit ada keringanan, kasih waktu atau apa ketika itu menghadapi masalah pribadi. Tapi kalau masalah di lapangan atau di kendala di kerja ya, kita wajib kasih solusi. Meskipun kita belum punya solusi ya, kita terjun bareng apa yang dihadapi, kita cari solusi bareng-bareng. Intinya tetap pendekatan yang kita bina itu kita cari bersama-sama, meskipun masih apa ya, yang namanya di lapangan
nggak bisa secara gamblang untuk menyelesaikannya. Memang kita harus studi kasus, belajar dulu pakai cara seperti apa yang pas di tiap area kan beda-beda Mbak, seperti itu. Pengalaman yang tidak menyenangkan dari ini pernah, mungkin setiap orang pernah punya pengalaman itu, dan salah satunya untuk saya sendiri itu kesalahan terbesar saya waktu memimpin itu, saya terlalu percaya sama tim. Saya menganggap tim itu semua udah paham atau sesuai dengan tugas-tugas mereka. Ya, pikiran saya itu menganggap mereka sama seperti saya atau sama tim-tim yang lain. Ya, jadi ketika mereka dikasih kepercayaan itu malah mereka sendiri yang kadang menyalahgunakan. Mereka tidak sesuai target, baik secara pencapaian atau mungkin jangka waktunya, sering molor, tidak sesuai jadwalnya. Itu karena terlalu percaya itu sehingga membuat saya itu lalai dengan apa yang memang harus saya lakukan, pengawasan terhadap tim, monitoring tim, terus melihat sampai sejauh mana prosesnya. Itu membuat saya lupa ketika saya terlalu percaya kepada mereka gitu. Dan pelajaran yang saya petik dari pengalaman tersebut adalah sebagai pemimpin memang tidak boleh lengah dan harus lebih paham dengan apa yang harus dikejar ketimbang anggota tim ya, karena maju atau enggaknya sebuah tim tergantung dari leadernya gitu kan ya. Sama jangan terlalu cepat berpuas diri dengan pencapaian yang sudah mungkin terlihat bagus tapi padahal itu belum di ending atau deadline-nya kayak gitu. Seperti itu Mbak, pengalaman saya terlalu percaya sehingga membuat saya lalai dengan tugas dan kewajiban saya. Yang pertama saya lakukan tetap kasih semangat ke mereka, kasih semangat, kasih motivasi, biar tim itu tetap selalu positif thinking dengan kerjaan mereka, tetap percaya diri dengan tugas-tugas mereka, bahkan tetap percaya diri dengan produk yang mereka bawa. Karena salah satu kuncinya itu sebagai tim penjualan itu memang wajib dan harus percaya dengan produk yang dibawa. Kalau mereka nggak percaya ya otomatis kita akan selalu terhambat. Terus kita kasih mereka, kita rubah mindset mereka yang dari mereka tadinya nggak terlalu optimis, yang mungkin negatif thinking, ya kita rubah mindset mereka ke positive think, dan kan bisa saling bantu ketika menghadapi masalah, saling tukar pengalaman ya itu kan untuk menghadapi kendalanya, agar mereka tuh selalu punya mindset tetap selalu yakin dan percaya diri untuk dapat mencapai dan hasil yang baik untuk mencapai targetnya kayak gitu. Kasih kepercayaan. Setiap tugas yang diberikan kepada anggota tim, mereka punya cara sendiri ya, beda lapangan, beda tempat, pandangannya beda-beda. Kasih mereka pertanyaan selama mereka tidak membuat keputusan yang bisa membuat bahaya atau membuat kesalahan. Kasih percayaan. Dan tentunya di penjual itu kan untuk menyeimbangkan pencapaian target dan kerja, memang harus kita lihatkan pencapaian mereka di tiap timnya, bahkan di tiap personalnya. Karena dalam target itu ada poin-poin yang memang harus dicapai. Salah satu ya mungkin target penjualan, target per brand, target toko. Kita kasih lihat mereka pencapaian mereka sesuai enggak, sesuai schedule enggak, sesuai presentasinya enggak, diwujudkan dengan nilai persentase, dan mereka akan tahu sejauh mana perkembangan mereka, dan mereka harus memahami kekurangannya.
progres yang mereka kejar ke depannya itu mereka bisa menyelesaikannya. Nah, dan progres yang telah mereka capai di anggota tim itu kita kasih juga masukan plus minusnya biar mereka bisa intervensi dan tahu apa yang mereka harus lakukan di hari-hari berikutnya sampai target terpenuhi. Itu Mbak. Hargai tim, support tim, semangat di tim, bantu cari solusi di tiap kendala yang dihadapi, serta ajarkan mereka cara untuk menghadapi masalah atau kendala di lapangan. Nggak cuma sekedar support dan bantu, tapi kita harus bisa mendidik mereka untuk jadi pribadi yang lebih berkembang, bukan hanya sekedar memberi tekanan. Menurut saya seperti itu Mbak. Nah, mudah-mudahan yang keluar dari jawaban saya bisa sedikit membantu tugas-tugasnya Mbak sama tim ya. Ya, Depannya mungkin banyak calon pemimpin masa depan bisa